GBH KPU Provinsi Jawa Tengah kali ini bertempat di depan Museum RA Kartini Kabupaten Rembang. Telah bersama kami Bapak Muslim Aisyah, Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Hukum dan Pengawasan. Kita akan membincangkan tentang kabar terkini tentang pelaksanaan Pemilu 2024. Selamat siang Pak Muslim. Selamat siang, Mas. Sehat Pak Muslim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai hari ini saya berhasil di Kabupaten Rembang. Iya, Pak Muslim. Seperti yang kita ikuti baik dari media sosial maupun dari pemberitaan bahwa pemilu 2024 dan pilkada di 2024 itu diselenggarakan pada tahun yang sama. Nah, yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan, kapan kira-kira pemilu 2024 itu digelar? Ya, sepertinya memang kita harus masih menunggu ya, Mas ya, dan publik semoga masih bersabar melihat bagaimana yang kita tahu masih ada usulan ya. Yang satu usulan KPU, rancangan KPU pemilu 2024 itu akan dihelat di 21 Februari 2024. Ada usulan terbaru dari pemerintah NDP lewat takut itu menuju ke Mei, dan dua bulan ini yang kemudian kita akan tunggu. Tetapi memang penentuan hari ini sepertinya nggak mudah gitu ya, seperti pemilu sebelumnya, dan baru kali ini justru soal penentuan di pemungutan suara itu jadi yang menarik, karena memang 2024 itu menjadi yang pertama di mana dalam satu tahun digelar kemudian dibagikan pilkada. Kalau pilkada udah jelas ya, bulan November, tetapi yang pemilu ini yang kemudian masih ada beberapa usulan yang kemudian nanti harus dilihat pada akhirnya usulan mana yang kemudian ditetapkan. Pak Muslim, selanjutnya tadi disampaikan ada dua usulan, yaitu kalau dari KPU dilaksanakan di 21 Februari 2024, kalau dari pemerintah 15 Mei 2024. Perbedaan antara dua tanggal ini mungkin ada implikasi yang menyertainya. Pak Muslim mungkin bisa sedikit jelaskan apa implikasi kalau kemudian dihelat di 21 Februari 2024 dan juga yang oleh pemerintah diusulkan di 15 Mei 2024. Mana yang lebih mungkin? Saya kira usulan KPU ini memang berpotensi tahapan pemilu dan pilkada itu dihelat lebih panjang dari sisi waktu, sementara usulan pemerintah yang kemudian menuju ke Mei itu kemudian kita lihat waktunya yang kemudian lebih sedikit. Nah, memang ada pendekatan yang berbeda. Kalau KPU 21 Februari itu benar-benar menitik beratkan aspek pil tahapan, dan ini menandai juga karena pemilu 2024 itu kebetulan berbarengan pada tahun yang sama itu kemudian dilanjutkan pilkada. KPU berharap ada cukup waktu ya, hitung-hitungannya itu dari tahapan ke tahapan sesuai dengan ketentuan, saya kira. Dan kemudian satu hal yang saya kira ini menjadi penting itu adalah ada satu pengaruh tahapan pemilu yang punya implikasi terhadap tahapan pilkada, yaitu tahapan pencalonan, di mana tahapan pencalonan pilkada itu harusnya sudah clear semua proses pemilu, yaitu ketika pemilu legislatif sudah final ditetapkan oleh KPU dan hasilnya itu kemudian menjadi persyaratan siapa saja
partai-partai yang kemudian dikembalikan di pilkada 2024. Ini yang saya kira menjadi sangat penting kita lihat, dan di usulan KPU itu memberikan ruang waktu yang cukup, dan itu nggak mudah ya, seperti pengalaman kita selama ini bahwa calonan itu di samping KPU itu melaksanakan tahapan, itu juga punya implikasi dari partai-partai peserta pemilu yang akan mencalonkan, dan itu butuh, sesuai dengan pengalaman kita, itu butuh waktu yang pemerintah yang kemudian dari sisi waktu itu memperpendek, itu yang kemudian nanti kalau betul-betul tidak kelar ya, karena proses pemungutan, rekapitulasi sampai ke akhir penetapan itu masih ada ruang proses di MK. Nah, kalau di MK itu enggak segera selesai, dan pada saat tahapan pilkada itu sudah masuk di pencalonan, sementara proses itu yang sedang punya implikasi. Itulah yang kita lihat dari dua usulan ini, hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan. Memang dari pemerintah itu ada pendekatan soal bagaimana waktu yang lama ini juga akan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi ya, dimana hari ini dan mungkin kemungkinan pada saat pemilu ini digelar masih ada problem-problem soal sosial masyarakat yang berkaitan dengan COVID misalnya, belum suhu politik yang memang secara tidak langsung itu sudah akan mengkonfirmasi bahwa panjangnya tahapan itu berarti suhu panasnya makin panjang. Mungkin di titik inilah kemudian pemerintah merujuk pada Mei yang kemudian tanggal. Artinya kita masih akan menunggu kapan kira-kira kesepakatan antara kami bersama pemerintah dan agar menambah tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pada akhirnya nanti semua pihak harus kemudian menghitung ya, detail ya, day to day setiap tahapan, mulai dari awal misalnya tahapan perencanaan atau itu beberapa waktu dalam perencanaan ini juga, kemudian KPU menyiapkan regulasi yang dipakai, persiapan anggaran misalnya begitu, belum lagi juga menyiapkan badan etok, kemudian ketika tahapan berkaitan data pemilih dilaksanakan seperti apa, kemudian pendaftaran peserta pemilu, sampai kemudian tahapan-tahapan terakhir pemungutan itu memang harus dihitung secara rigid bagaimana sesungguhnya tiap tahapan ini membutuhkan waktu, termasuk kemungkinan ketika ada gugatan di MK. Hari ini kalau kita lihat pengalaman pilkada ya, itu juga proses di MK itu tidak begitu mudah selesai ya. PSU kemudian masih ada PSU lagi, masih diajukan gugatan lagi di MK, dan kalau ini diterapkan pengalaman ini di dalam proses pemilu yang akan datang, itu bisa jadi nanti tahapan pencalonan itu yang memang akan punya dampak. Bisa jadi satu tempat karena nggak ada MK atau proses MK-nya selesai ya, kemudian tahapan pencalonan bisa dijalankan, tapi di tempat-tempat tertentu, daerah tertentu belum tentu, karena masih menunggu proses MK yang masih berjalan. Disinilah yang kemudian nanti kita semua tentu saja berharap ketika KPU ketemu sama pemerintah, ketemu sama Komisi 2 itu untuk secara detail ini. Tentu saja nanti harus ada titik tengah ya, yang kemudian diambil, yang juga tidak memberatkan situasi seperti yang digunakan pemerintah dalam pendekatan penentuan hari H ini, dan juga tidak mengorbankan ya dalam tanda petik tahapan yang memang menjadi kewajiban KPU di dalam melaksanakan. Saya kira itu menjadi penting untuk dilakukan, dan satu-satunya yang kemudian nanti menjadi semua orang melihat itu adalah, dan menjadi kesadaran serta pemahaman adalah bahwa ada satu tahapan pilkada yang sangat bergantung terhadap hasil pemilu yang digelar itu. Sahabat JDIH, tampaknya kita masih harus menunggu
dinamika yang berkembang antara KPU, Bawaslu, pemerintah, DPR, dan DKPP terkait dengan putusan pelaksanaan hari pemilu. Dalam waktu dekat mereka akan bertemu dan juga akan merumuskan mana yang terbaik pemilu itu digelar. Sahabat JDIH, sampai ketemu lagi di rubrik bincang hukum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.